KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Perlindungan perempuan dan anak di wilayah terpencil masih jadi tantangan besar, apalagi jika daerah itu punya jejak sejarah kelam, seperti di Maluku Utara yang pernah terjadi konflik bernuansa keagamaan pada 1999. Kondisi ini berkelindan dengan kualitas ekonomi dan pendidikan yang rendah sehingga melanggengkan budaya patriarki. Namun nyala asa muncul dari desa pelosok di Pulau Morotai. Ada sosok Heni Tongengan, penyintas konflik yang kini jadi perempuan pemimpin di desanya. Jurnalis KBR Nini Yunati berbincang dengan Heni tentang perjalanannya memperjuangkan kesetaraan gender dan perlindungan anak. Laporannya dibacakan Asri Yuwanasari. Saya nggak nyangka bisa sampai ke Jakarta dengan adanya sekolah perempuan. Untuk kedua kalinya Heni Tongengan datang ke Jakarta. Ia menempuh perjalanan panjang dari kampungnya di Desa Tilei Pantai, Pulau Morotai, Maluku Utara. 1 jam naik mobil ke Morotai, dilanjut setengah hari menumpang kapal ke Ternate. Kemudian lepas landas ke Jakarta dengan pesawat selama 3 jam. Inilah kami, perempuan pemimpin akar rumput dari Sekolah Perempuan Indonesia. Di Jakarta, Heni menerima penghargaan sebagai perempuan pemimpin kategori fasilitator dan pendamping komunitas sekolah perempuan. Acara ini bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional dan ulang tahun ke-25 LSM Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan atau Kapal Perempuan. Heni terlihat antusias dan sumringah sepanjang acara, bercengkrama dengan puluhan perempuan pemimpin dari berbagai daerah. Berbeda jauh dengan kondisinya saat pertama kali ke Jakarta pada 2024 lalu. Saya semua persiapan, berangkat 2 hari saya sakit, sampai saya diimpus di rumah sakit. Jadi mungkin karena asam lambung naik, karena pikiran, jadi bilang senang tapi merasa takut juga. Setelah itu kami berangkat. Heni aktif di sekolah perempuan sejak 2024. Berawal dari perjumpaannya dengan Kapal Perempuan dan LBH Morotai setahun sebelumnya. Perempuan 36 tahun ini mulai berkenalan dengan isu perempuan dan anak. Kala itu Heni adalah ibu rumah tangga dan aktivis gereja pendamping anak-anak. Ia kemudian ikut pelatihan tentang pendampingan korban kekerasan. 4 hari 3 malam, Heni harus menginap di sebuah hotel di Morotai. Pengalaman waktu itu kami pun dari desa kan kami hanya di kampung. Jadi untuk pergi ke hotel pun waktu itu pengalaman yang pertama yaitu di Hotel Molokai. Pengalaman itu ada lucu karena memang baru pertama kali jadi untuk fasilitas yang ada di Hotel Molokai. Heni kembali ke kampung dengan membawa setumpuk buku tebal dan pengetahuan baru yang mengubah drastis cara pandangnya. Itu kan kami pulang buku itu tebal begini, jadi kami bilang, orang tuh ada ke hotel itu sama dengan ada kuliah. Sama dengan anak kuliah, orang belajar undang-undang. Ia terhenyak menyadari banyak kekerasan dalam rumah tangga KDRT dan kekerasan terhadap anak terjadi di kampungnya dan dianggap biasa. Tingkat KDRT itu di desa kami itu sangat tinggi karena di desa kami itu kan banyak laki-laki yang minum minuman keras. Jadi ketika mereka mabuk berkelahi dengan istri langsung dipukul. Termaksud di Kaheni orang tua pun pernah mengalami itu. Selain ibu Kaheni juga lihat ada ibu-ibu yang lain. Jadi pada saat mereka pasrah saja, pasrah. Kalau picat tunggu dia sembuh, kalau sampai biru-biru ada yang dapat pukul pada saat itu. Diam aja gitu. Diam aja. Waktu dengar itu ternyata ini di desa kami ini banyak sudah melanggar undang-undang. Heni menjadi penggerak di sekolah perempuan, komunitas yang diinisiasi Kapal Perempuan.
Selain mengedukasi, ia juga menangani berbagai aduan terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kini, makin banyak perempuan berani melapor. Iya, jadi pada saat itu tentang kesetaraan gender itu, kakak pulang, kakak sampaikan ke kakak punya suami bahwa torang itu sebagai suami istri itu, torang kalau kerja itu tong mesti berbagi kerja rumah itu bukan cuma tugas itu torang sebagai perempuan. Laki-laki juga bisa kerja, suami mendukung, iya mana. Jadi kalau kayak ini bekerja, suami bisa kasih bersih ikan, kalau kayak ini bercuci, suami angkat air, bantu-bantu. Kegiatan keluar tidak dilarang. Sejak keberadaan sekolah perempuan, kekerasan fisik terhadap anak juga disebutnya makin turun. Dengan adanya sekolah perempuan dan juga ketika ada masalah di keluarga itu kami langsung datang dan sampaikan bahwa sekarang ini mau pukuli perempuan itu tidak bisa sembarang, karena jika perempuan keluar darah akan dituntut bahaya. Setelah kami sampaikan itu mereka mendengar. Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari.